Halo Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak asisten dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait uji hipotesis dua proporsi sebagai proyek UAS. Nah, sebelum saya menjelaskan uji hipotesis dua proporsi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya Junaidi Siahaan dengan NIM 2120022 dan saya dari manajemen rekayasa. Di sini, dari beberapa topik yang dipilih sebagai proyek UAS, saya akan membahas terkait uji hipotesis dua proporsi. Baik, uji hipotesis dua proporsi itu adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi itu punya proporsi yang sama, atau selisih proporsinya itu lebih kecil maupun lebih besar dari suatu nilai tertentu sesuai dengan hipotesis yang sudah ditetapkan. Nah, untuk rumus proporsi sendiri, uji hipotesis dua proporsi sendiri, di sini H0-nya adalah P1 sama dengan P2, atau bisa dituliskan P1 kurang P2 itu sama dengan 0. Dan untuk nilai uji statistiknya sendiri, kita menggunakan uji Z, di mana Z itu dirumuskan sebagai P1 tropi dikurang P2 tropi. Kita bagikan dengan akar P tropi, Q tropi, kita kali dengan 1/1 tambah 1/2. Nah, untuk Q-nya ini sendiri dirumuskan sebagai 1 kurang P tropi. Dan untuk P tropi sendiri, kita bisa dapat melalui perhitungan N1 tambah X2, kita bagikan dengan N1 tambah N2, dan untuk P1 tropi itu adalah X1 per N1, dan P2 tropi itu adalah X2 per N2. Nah, untuk H1 sendiri terdapat 3 pilihan hipotesisnya sesuai dengan soal. Yang pertama itu bisa jadi P1 kurang P2 kurang dari 0, atau P1 kurang P2 lebih besar dari 0, atau P1 kurang P2 tidak sama dengan 0. Nah, di sini kriteria pengambil keputusan, kita akan menolak H0 jika nilai ujinya Z-nya itu berbeda pada daerah kritis. Jika nilai uji Z itu berada pada daerah kritis, misalnya Z kurang dari minus Z alpha, atau ini sering disebut satu arah kiri, atau Z lebih besar dari Z alpha, atau ini kita sering sebut satu arah kanan. Dan untuk Z lebih kecil dari minus Z alpha per 2 dan Z lebih besar dari Z alpha per 2, maka ini kita sebut sebagai dua arah. Atau untuk mengambil kriteria pengambilan keputusan ini, kita bisa menggunakan p-value. Nah, adapun prosedur untuk membuat uji proporsi ini, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita harus menentukan hipotesis. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan tingkat kepercayaan, dan dilanjutkan dengan statistik uji, kemudian penentuan daerah kritis, dilanjutkan dengan keputusan, dan yang terakhir kita akan menyimpulkan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan menyimak sebuah contoh soal. Nah, contoh soal yang saya ambil ini adalah dari BPS atau Badan Pusat Statistik, yaitu data ini menjelaskan tentang persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan menurut provinsi, tipe daerah, dan jenis kelamin pada periode 2009 hingga 2021. Baiklah Bapak Ibu teman-teman semua, data ini merupakan data tampilan terkait persentase penduduk yang punya keluhan kesehatan menurut provinsi, tipe daerah, dan jenis kelamin 2009-2021. Nah, data ini sudah saya ambil dari Badan Pusat Statistik, dan ini ada pada jenis file Excel. Jadi di sini karena kita hanya menguji dua proporsi, jadi saya mengambil dua periode di tahun ini, yaitu ada pada tahun 2020 dan 2021. Pada mata kuliah probabilitas dan statistika, mahasiswa manajemen rekayasa ditugaskan untuk menguji data statistik terkait persentase penduduk perkotaan, sekaligus pedesaan yang punya keluhan kesehatan menurut provinsi, tipe daerah, jenis kelamin pada periode 2009 sampai 2021. Nah, dua periode tahun terakhir diasumsikan menjadi fokus uji hipotesis. Jadi, di sini kita hanya menggunakan periode 2020 dan 2021. Di periode 2020, penduduk yang memiliki keluhan kesehatan di daerah pedesaan sekaligus perkotaan itu sebanyak 1.911.990 jiwa. Ini tadi kita jumlahkan dari Excel, dan di mana 1.010.860 jiwa itu adalah berjenis kelamin perempuan. Nah, di periode 2021, penduduk yang punya keluhan kesehatan daerah pedesaan sekaligus perkotaan itu sebanyak 1.697.910 jiwa. Nah, jika pada tahun tersebut diasumsikan bahwa jumlah perempuan yang ada pada periode tersebut sama seperti pada tahun periode 2020, maksudnya ini adalah jumlah dari periode 2020, jumlah wanita yang ada pada periode 2020 dan 2021 itu yang berjenis kelamin perempuan itu memiliki jumlah yang sama. Nah, dengan tingkat kepuasan 95%, di sini ditanyakan apakah pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki yang punya keluhan kesehatan di daerah pedesaan sekaligus perkotaan itu bisa dikategorikan menempati posisi paling banyak daripada tahun 2021. Nah, ini masih asumsi atau hipotesis, jadi kita akan mengambil keputusan hipotesis mana kira-kira yang akan kita pilih, apakah ini benar pernyataannya atau tidak. Nah, di sini kita akan uraikan apa-apa saja yang kita tahu dari soal. Nah, kita bisa membuat X1-nya ini. X1 ini adalah jumlah dari perempuan yang punya keluhan kesehatan di tahun 2020. Nah, X2 ini jumlah perempuan yang punya keluhan kesehatan di tahun 2021. Nah, jadi kita asumsikan bahwa jumlah ini sama, dua periode ini sama. Nah, untuk N1 sendiri yaitu total seluruh penduduk baik laki-laki baik perempuan yang ada di tahun 2020 yang punya keluhan kesehatan itu sebanyak N1. Dan N2 itu yaitu sejumlah semua penduduk baik wanita maupun pria yang punya keluhan penyakit, dan jumlahnya adalah N2. Nah, di sini untuk mengerjakan soal ini kita perlu ikuti langkah-langkah yang
bisa kita gunakan sebagai uji proporsi. Yang pertama itu kita lebih dahulu menentukan hipotesisnya. Di sini kita bisa membuat terlebih dahulu hipotesis yang digunakan. Nah, dari persoalan tadi ingin ketahui apakah periode 2020 itu penduduk laki-laki akan menempati kategori penduduk yang punya keluhan kesehatan paling banyak dibandingkan dengan periode 2021. Nah, maksud dari pernyataan itu berarti ingin diketahui apakah proporsi perempuan yang punya keluhan kesehatan di periode 2021 itu lebih sedikit daripada proporsi yang memiliki keluhan kesehatan di periode 2021. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah ingin diketahui apakah proporsi perempuan yang punya keluhan kesehatan di periode 2020 itu lebih kecil atau lebih sedikit dari proporsi perempuan yang punya keluhan kesehatan di periode 2021. Nah, maka kita bisa buat H1-nya itu P1 lebih kecil dari P2, di mana P1 ini adalah proporsi perempuan yang punya keluhan kesehatan di tahun 2020 dan P2 itu proporsi perempuan yang punya keluhan kesehatan, namun ini pada periode 2021. Nah, jadi H1-nya ini adalah P1 per P2. Nah, bagaimana dengan H0? H0-nya sendiri kita asumsikan bahwa proporsi perempuan itu bakalan sama. Nah, sekarang setelah kita menentukan hipotesis, kita akan menentukan tingkat kepercayaan. Nah, telah disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian itu 95%, atau kalau rumusnya itu adalah 1/4, maka ini hasilnya 0,95. Berarti tingkat signifikansinya adalah 5%, atau hanya itu adalah 0,5. Bagaimana dengan statistik uji? Nah, untuk pengujian kita menggunakan statistik uji adalah uji Z, di mana uji Z ini rumusnya seperti berikut. Nah, di sini kita perlu mengetahui nilai B1 ini, nilai B2 dan nilai B. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, kita bisa melihat B1 itu adalah X1 per X1. Nah, X1 tadi sudah diketahui, dan X1 diketahui. Dengan menghitungnya kita dapat 0,02. Begitu juga dengan P2 menggunakan rumus X2 per N2, maka kita akan peroleh 0,59. Nah, bagaimana dengan P-tropi? Untuk P-tropi kita gunakan rumus X1 tambah X2 per X1 tambah N2, kita akan peroleh 0,56. Nah, nilai-nilai ini tadi akan kita masukkan ke uji Z. Jadi kita akan masukkan nilai-nilai tadi ke sini. Oke, kita akan menghitung nilai Z. Tadi kita masukkan nilainya, setelah kita masukkan nilai B-nya sekian, maka kita akan peroleh hasil akhirnya minus 137,25. Z di sini adalah Z hitam. Nah, untuk menentukan daerah kritis, karena pengujian di atas tadi pengujian satu arah kanan seperti yang saya jelaskan tadi pada rumus di video awal, maka tingkat signifikansi yang digunakan itu alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian daerah kritis itu ada di daerah Z kurang dari minus Z alfa. Dengan minus Z alfa ini kalau kita menggunakan tabel distribusi Z itu hasilnya minus 1,6 kali. Bagaimana dengan keputusannya? Nah, di sini kita ketahui bahwa Z itu nilainya minus 137,25. Sedangkan minus Z alfanya itu minus 1,645. Dari sini kita bisa tahu mana yang lebih besar. Jadi Z hitung itu lebih besar, lebih kecil dari minus Z 0,05. Jadi karena lebih kecil, sesuai dengan formula yang saya jelaskan di atas tadi, maka keputusan ini adalah tolak H0. Berarti kita akan menolak H0 dan kita akan terima H1. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan data pengujian di periode 2020 dan 2021 dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi jumlah wanita di tahun 2020 itu lebih sedikit yang punya keluhan kesehatan dibanding periode 2021. Itu berarti kita dapat simpulkan kategori pria mayoritas dapat dikategorikan punya keluhan kesehatan lebih besar berada pada periode 2020 dibandingkan pada periode 2020. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf, dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat. Saya Junaidi Sihaan, pamit undur diri. Terima kasih.